Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaiful Rahman dari Prodi jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan menerangkan tentang komunikasi bisnis. Pertama-tama, pengertian dari komunikasi bisnis itu apa sih? Secara umum, komunikasi bisnis adalah suatu komunikasi verbal maupun nonverbal antara orang-orang di dalam dan luar perusahaan. Hal ini meliputi gagasan, ide, pendapat, hingga informasi yang dilakukan secara personal ataupun impersonal. Dalam pengertian lain, komunikasi bisnis adalah cara karyawan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Sementara, menurut Purwanto, tahun 2003, komunikasi bisnis adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan antar dua pihak, kelompok kecil, atau bahkan dalam suatu lingkungan atau lebih dengan tujuan untuk memengaruhi perilaku di sebuah organisasi. Tujuan Tujuan komunikasi bisnis. Eh, Setelah mengetahui apa itu komunikasi bisnis, lalu apa sajakah tujuannya? Secara garis besar, terdapat 4 tujuan komunikasi di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Di antaranya, yang pertama, memberi informasi, informing. Yang kedua, melakukan persuasi, persuading. Ketiga, melakukan kolaborasi, collaborating. Masuk ke dalam sesi manfaat. Ada begitu banyak manfaat komunikasi bisnis. Oleh karena itu, hal ini sangat penting bagi operasional suatu perusahaan. Sebab, dengan komunikasi yang efektif, Anda dapat memperoleh dampak-dampak positif seperti yang pertama, meningkatkan keterlibatan pegawai. Yang kedua, mengurangi komunikasi yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga, mengatasi miskomunikasi. Yang keempat, mendorong produktivitas pegawai. Yang kelima, meningkatkan komunikasi antar departemen. Yang keenam, meningkatkan komunikasi dengan pegawai work from home. Yang ketujuh, mengurangi turnover pegawai. Yang kedelapan, mendukung upaya berbagai pengetahuan. Yang kesembilan, meningkatkan kepuasan dan retensi konsumen. Yang kesepuluh, membangun budaya bisnis yang lebih baik. Yang kesebelas, sebagai upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Yang kedua belas, meningkatkan keberhasilan bisnis perusahaan. Selanjutnya, masuk kepada unsur-unsur komunikasi bisnis. Di dalam kegiatan bisnis, aktivitas komunikasi setidaknya harus memiliki unsur tertentu. Adapun unsur-unsur komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan. Setiap komunikasi itu perlu memiliki tujuan dan maksud tertentu. Selanjutnya, terdapat pertukaran. Komunitas setidaknya melibatkan dua orang atau lebih, yaitu komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisikan informasi, gagasan, opini, atau instruksi. Ini merupakan isi pesan yang dimaksud dalam komunikasi. Selanjutnya, menggunakan cara personal atau impersonal. Komunikasi bisa dilakukan secara tatap muka, melalui perangkat khusus, atau bahkan media massa tergantung tujuannya. Selanjutnya, memakai simbol atau sinyal. Komunikasi dilakukan dengan memanfaatkan alat atau metode yang mampu memudahkan penyampaian pesan agar dapat dimengerti. Selanjutnya dan yang terakhir dalam unsur-unsur komunikasi bisnis adalah mencapai target atau tujuan organisasi. Pencapaian tujuan harus sejalan dengan misi perusahaan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan jenis komunikasi bisnis. Secara umum, terdapat 6 jenis komunikasi di dalam kegiatan bisnis yang sangat krusial untuk dipelajari. Adapun jenis komunikasi bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi internal. Komunikasi internal merupakan interaksi yang terjadi di dalam perusahaan atau organisasi, sehingga komunikasi ini hanya melibatkan anggota internal dari perusahaan tersebut, seperti bertukar gagasan secara langsung atau juga telepon dan email. Yang kedua, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan jenis komunikasi yang terjadi dengan pihak luar, seperti bersama mitra, pelanggan, vendor, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak seperti dalam tingkat internal. Komunikasi eksternal cenderung bersifat lebih kompleks serta kurang teratur. Yang ketiga, komunikasi vertikal. Jika komunikasi internet Yang ketiga,
Komunikasi vertikal. Jika komunikasi internal tidak memperhatikan tingkatan, maka kontak yang dilakukan vertikal ialah sebaliknya. Dalam hal ini, komunikasi dalam perusahaan terjadi secara timbal balik antar tingkatan saja. Misalnya, komunikasi antara direksi tanpa mengikut sertakan bawahan. Yang keempat, komunikasi horizontal. Salah satu jenis komunikasi dalam bisnis adalah tipe horizontal yang dilakukan di antara satu tingkatan atau jabatan. Biasanya, jenis ini cenderung bersifat nonformal dan lebih santai dibanding komunikasi vertikal. Sebab Anda dapat menggunakan bahasa sehari-hari, bahkan tidak perlu memperhatikan aturan tertentu. Contohnya adalah komunikasi antar karyawan yang umumnya tidak begitu serius, sederhana, dan mengandung banyak gurauan. Yang kelima, komunikasi dari atasan pada bawahan. Komunikasi satu ini bisa juga disebut sebagai komunikasi internal ke bawah. Dalam konteks tersebut, komunikasi haruslah mempersiapkan dan memperhatikan jabatan atau tingkatan pada sebuah perusahaan. Misalnya, komunikasi yang dilakukan seorang pemimpin kepada pegawai. Dan sebaliknya, yang keenam, komunikasi dari bawah ke atasan. Jenis ini dikenal dengan jenis komunikasi internal ke atasan. Sama seperti yang sebelumnya, komunikasi ke atas memperhatikan tingkatan dalam perusahaan, sehingga tidak dapat dilakukan sembarangan. Contohnya, ialah ketika pegawai memberi laporan. Pegawai itu memberikan laporan serutinan kepada pimpinan atau atasan yang ia kerjakan dalam suatu perusahaan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.